Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halisa, NIM 20010107014. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di dalam video ini saya buat dalam rangka memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah IPS Dasar SD atau MI. Selamat menyaksikan. Baiklah, dalam video ini saya mengangkat tema mengenai sumber daya alam dan bagaimana cara warga memanfaatkannya, yang tentunya yang berada di daerah Desa Peningkau Kacil, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Data yang saya kumpulkan itu berupa wawancara dan juga berupa observasi atau pengamatan saya sendiri. Berikut ada salah satu wawancara yang saya lakukan, silahkan disimak. Ini saya izin meminta waktunya sebentar. Izin bertanya, pertanyaan pertama, menurut Anda sumber daya alam itu apa sih? Menurut saya, sumber daya alam itu adalah suatu sumber yang berasal dari alam yang dapat diolah untuk keperluan hidup manusia. Kemudian sumber daya alam yang Anda ketahui itu apa sih? Sumber daya alam yang saya ketahui seperti matahari, tanah, dan air. Mungkin ada banyak lagi, cuma saya kurang tahu. Dan mengenai sumber daya alam yang Anda ketahui tadi, lalu sumber daya alam apa yang Anda manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya? Contohnya tadi objeknya seperti matahari. Panas matahari itu bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian. Terus air dapat digunakan untuk pemberdayaan dalam pengelolaan pertanian. Kemudian ada tanah itu bisa digunakan untuk bercocok tanam atau bertanaman. Dan sumber daya alam apa yang paling banyak dimanfaatkan di daerah Anda? Untuk sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan di daerah saya adalah tanah. Bagaimana cara memanfaatkan atau cara mengolahnya? Tanah itu sendiri dimanfaatkan di daerah saya seperti pertanian. Di bidang pertanian itu seperti penanaman padi unggul. Yang kedua itu penanaman padi lokal atau yang biasa disebut di kampung saya itu badik tahun. Yang kedua itu ada perkebunan. Perkebunan itu seperti perkebunan cempedak, perkebunan patai, perkebunan sawit. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi alasan Anda dalam mengembangkan sumber daya alam tanah, contohnya seperti pertanian? Alasan kami mengembangkan sumber daya alam tanah dalam bidang pertanian karena itu merupakan iklim tropis yang cocok dengan pemberdayaan tersebut. Yang kedua, karena mungkin mata pencaharian utama di daerah kami adalah bertani. Yang ketiga, tidak perlu menggunakan modal yang banyak. Lalu kemudian apa saja kendala yang biasanya dihadapi dalam pemanfaatan tersebut? Biasanya kendala yang paling sering itu seperti perubahan cuaca. Terkadang panas yang sangat lama, kemudian bisa hujan yang sangat lama. Kemudian ada kendala yang lain seperti banjir. Terus yang tidak bisa ditahan adalah hama. Terakhir itu ada tikus. Baiklah, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan mengenai hasil dari beberapa wawancara yang saya lakukan dan juga hasil observasi saya. Jadi, lebih tepatnya di Desa Peningkau Kacil ini, rata-rata sumber daya alam yang mereka manfaatkan itu adalah tanah dengan cara mereka bertani dan juga berkebun. Kemudian, tidak semuanya masyarakat itu bergantung untuk mencukupi kebutuhan ekonominya hanya pada bertani, akan tetapi ada yang berkebun, kemudian hasil panen kebun itu dijual ke pasar dan juga sebagian ada yang berdagang. Dan untuk pertanian padi unggul untuk daerah ini belum pernah atau belum terlaksana. Karena apa? Karena belum ada fasilitas dari pemerintah seperti bibit unggul ataupun pestisidanya, pupuk dan lain sebagainya. Kemudian juga lahan yang belum dibuka gitu, masih lahan yang mati. Jadi untuk di daerah ini padi itu hanya ada padi lokal. Padi lokal itu padi yang ditanam 1 tahun sekali. Jadi
masyarakat di sini untuk bibit itu bermacam-macam gitu. Ada yang bibit beras yang besar gitu, ada juga yang kecil. Biasanya yang kecil atau yang mereka sebut dengan padi siam kuning itu biji padinya sangat kecil dan itu harganya lumayan tinggi dibandingkan dengan hasil padi yang lainnya. Nah, kemudian di desa ini masyarakat itu tidak hanya memanfaatkan tanah tadi untuk bertani atau menanam padi begitu, akan tetapi mereka juga memanfaatkan tanah yang subur ini untuk apa? Untuk bertanam sayur mayur, baik itu sayur kacang, ada terong, ada cabai rawit. Nah, jadi mereka memanfaatkan biasanya yang saya lihat itu di ladang itu yang biasanya di kampung itu disebutnya dengan galangan atau tempat gundukan tanah yang di sela-sela padi. Jadi itu mereka gunakan untuk menanam sayur mayur dan hasilnya itu mereka jual ke. Nah, adapun selain sayur mayur tadi, mereka juga mempunyai perkebunan. Perkebunannya itu seperti ada yang menanam pisang, kemudian ada yang menanam rambutan, dan untuk rambutan itu di daerah sini ada yang masih ukuran kecil atau yang belum berbuah, dan ada juga yang sudah menghasilkan buah setiap tahunnya. Kemudian ada yang menanam cempedak, kemudian ada yang menanam patai, seperti itu. Perkebunan yang banyak di sini kira-kira itu kayak perkebunan, lebih kepada perkebunan karet. Nah, adapun untuk keadaan tanahnya di daerah sini bisa dikatakan relatif subur. Karena apa? Karena di daerah sini tanahnya itu banyak ditemukan tanah-tanah gambut, yang mana kan kita tahu bahwa tanah gambut itu subur untuk ditanami. Dengan demikian masyarakat di sini memanfaatkannya dengan cara menanam singkong-singkong ataupun menanam pisang dan juga umbi-umbian yang lainnya. Nah, adapun untuk hasil panen padi setiap tahunnya itu dari yang saya tanyakan, ternyata beberapa tahun akhir-akhir ini itu panen padinya sangat-sangat menurun, yang mana biasanya mereka bisa panen sampai 200 plek padi atau sampai 500 lah begitu. Tapi akhir-akhir ini sangat-sangat menurun. Ada yang panennya hanya 100 belek, ada yang 50, ada yang 30, ada yang bahkan tidak panen. Karena apa? Karena mereka sebagian ada yang mengatakan bahwa tanah di daerah ini itu kayak beberapa tahun akhir ini kayak berubah maksudnya apa? Karena mereka sebagian ada yang bilang bahwa itu efek atau dampak dari adanya pengarukan sungai atau pendalaman sungai dan pengairan sungai, yang mana dampak dari pengairan sungai tersebut membuat air yang ada di sungai itu menjadi masam, dan air yang asam tadi masuk ke lahan pertanian hingga menyebabkan tanah yang tadi awalnya subur gitu kemudian berubah menjadi bentuk tanah pun berubah, seperti tanah itu ada kayak karat-karat besi begitu. Jadi beberapa tahun akhir ini memang hasil pertanian di sini memang menurun. Maka dari itu masyarakat di sini tentunya itu tidak hanya bergantung pada hasil pertanian tadi, karena hasil pertanian di sini itu tidak menentu gitu. Satu tahunnya ada yang baik dan ada yang bisa gagal begitu. Jadi untuk para petaninya itu tidak hanya terdiri dari kaum pria saja, ternyata di sini juga kaum wanita berperan ikut dalam penanaman padi, panen padi dan lain sebagainya. Nah, adapun berikutnya adalah kendala juga yang mereka hadapi ketika menanam padi ini adalah serangan hama. Nah, hama ini ada yang hama walang sangit, ada tikus, kemudian juga burung, kemudian juga ulat-ulat kecil atau yang biasa mereka sebut ulat penggerek batang. Nah, ulat penggerek batang ini memakan batang-batang padi, dan padinya itu padi yang belum berbuah atau yang sedang ingin berbuah. Jadi dengan dimakan oleh ulat tadi, maka batang padi tersebut menjadi rusak dan padi tersebut mati sebelum berbuah. Jadi kendalanya juga ada pada bagaimana cara mereka itu memilih pestisida. Jadi di daerah ini belum ada begitu dari pihak pemerintah misalnya memberikan fasilitas untuk meneliti apa saja yang terjadi pada
padi tersebut, kemudian memberikan penyuluhan seharusnya masyarakat melakukan apa ketika padi terdampak ini, dan kemudian pupuk apa yang harus mereka gunakan. Jadi untuk sekarang mereka masih menggunakan pestisida itu sesuai dengan pengetahuan mereka. Jadi tidak ada pemberian pestisida ataupun pupuk yang pas pada padi tersebut karena belum ada penyuluhan dari pihak pemerintah begitu, bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan tadi. Nah, adapun untuk penjualan padi itu biasanya mereka menjual di saat harga naik begitu. Jadi ada sebagian masyarakat di sini yang menstok padi tersebut atau tidak menjual padi tadi pada harga yang murah. Biasanya ketika musim panen maka itu harga padi itu menurun, dan biasanya ketika sudah lewat harga panen atau di kisaran musim bercocok tanam maka harga padi tersebut menjadi melambung tinggi. Nah, maka di saat itulah masyarakat di sini kebanyakan menjual padi mereka kisaran harga yang lumayan begitu, dan juga harganya itu beda apa ya namanya, beda bibit begitulah, beda pula harganya, seperti semakin besar biji dari padi tersebut maka semakin murah harganya, dan semakin kecil biji dari padi tersebut maka semakin tinggi pula harganya, seperti itu. Jadi kualitas padi itu beda-beda, karena beda bibit maka beda pula kualitasnya. Nah, di akhir video ini saya ingin menjelaskan sedikit atau menyimpulkan sedikit. Jadi di daerah ini masyarakat itu banyak memanfaatkan tanah atau ladang itu untuk bertani dan juga berkebun sayur mayur dan juga berkebun tanaman yang lainnya. Dan adapun untuk mata pencaharian, jadi mata pencaharian mereka itu untuk di daerah ini ya tidak hanya bergantung pada pertanian, akan tetapi juga ada yang perkebunan atau sayur mayur, dan juga ada yang berdagang di pasar. Kemudian untuk para petani itu tidak hanya terdiri dari pihak laki-laki, tapi juga ada yang dari perempuan. Lalu apa kendala mereka? Kendala mereka dalam bertani ini adalah hama. Nah, jadi penggunaan pestisida yang pas itu juga menjadi faktor akan hasil dari padi tadi, karena penggunaan pestisida yang salah juga mengakibatkan padi tersebut menjadi rusak. Begitu juga dengan penggunaan pupuk begitu. Adapun hasil panen setiap tahunnya itu berbeda-beda, tidak sama dari tahun ke tahun, dan akhir-akhir tahun ini mereka mengatakan bahwa hasil panen itu sangat menurun, sangat beda dengan tahun-tahun yang ada di tahun 2016. Jadi dari tahun 2018, 19, 20, 21 itu hasil panen di desa ini memang sangat menurun. Baiklah, di akhir video ini saya ingin sedikit menampilkan foto mengenai sumber daya alam yang ada di Desa Palinggau Kacil. Yang pertama itu adanya ladang padi lokal. Ladang padi lokal ini tempat para petani itu menanam padi lokal. Dan yang kedua ada lahan padi unggul yang akan direncanakan mulai menanam di tahun 2024. Ini adalah salah satu program dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang ada di desa ini. Kemudian yang ketiga ini ada lahan kelapa sawit. Lahan kelapa sawit ini ada yang milik pemerintah atau milik PT, kemudian ada juga yang milik masyarakat. Yang berikutnya adalah perkebunan karet. Nah, kalau karet ini adalah milik masyarakat. Dan yang selanjutnya ini ada foto pakis dan juga kayu galam. Jadi sumber daya alam di sini ada pakis. Pakis ini tumbuh sendiri. Dan untuk pencegahan dari pemunahannya adalah tidak terlalu banyak menggunakan pestisida agar dia tetap dapat tumbuh dengan subur. Kemudian foto yang di belakang itu ada pohon galam, dan pohon galam di sini dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan membangun pondasi bangunan. Dan untuk pohon galam sendiri untuk di masyarakat itu sudah ada yang membudidayakannya dengan menanamnya kembali di lahan yang tidak ditanami padi atau lahan yang masih kosong. Kemudian ini adalah salah satu tempat menanam sayur mayur atau yang biasanya di desa itu disebut dengan galangan. Jadi bisa ditanam terong, kacang-kacangan, kemudian juga cabai rawit dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah perkebunan rambutan. Nah, perkebunan rambutan di sini di desa ini lumayan banyak,
dan biasanya akan panen setiap 1 tahun sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.